Guys, ketemu lagi di podcast Sandi Uno dan kali ini kita bersama Maestro Indonesia yang sudah nggak bisa diragukan lagi kecintaannya kepada bangsa kita, berkesenian dan budayalah jiwanya. Saya manggilnya Om Jaya. Apa kabar Om? Terima kasih. Kita Menjadi baik karena ketemu Anda. tapi sehat ya Om ya? Masih hidup. Masih hidup. Gimana museum yang di Kelapa Gading kemarin yang kita resmikan? Terima kasih sekali. Setelah Anda resmikan, tadi pertama tentu dari kerabat kerja Muri bersemangat sekali, tetapi juga karena kehadiran Anda kan diberitakan cukup luas. Nah, sejak itu sekarang berdatangan anak-anak sekolah ke sana dan itu merupakan kebahagiaan untuk kita semua. Karena memang Muri adalah tujuannya untuk generasi muda. Ya, Muri dan Jaya Suprana School of Performing Art salah satu dari begitu banyak kegiatan yang Om lakukan. Dan untuk Muri, khusus Muri, karena saya berkeliling di desa wisata, itu banyak banget yang ingin bekerja sama Muri. Ada desa dengan pasir terhalus di dunia, ada desa wisata terbersih, desa wisata dengan gua yang tercantik. Itu mereka semua pengen dimasukin Muri. Saya tapi dengarnya tuh nafsu Pak. Tapi saya mau tanya sama Om, kenapa Om menaruh perhatian begitu besar kepada generasi muda, khususnya di bidang sosial, seni dan budaya? Saya melihat bangsa ini ada sesuatu yang kurang, yaitu kebanggaan nasional. Kita ini masih terlalu terperangkap kepada apa yang ada di luar negeri, karena itu sisa-sisa dahulu dari masa penjajahan, bahwa apa yang asing itu selalu itu yang baik. Tapi kalau yang punya kita sendiri itu sesuatu yang buruk. Nah, justru Muri itu saya dirikan karena waktu saya mau menyalonkan batik, waktu itu kan Muri belum ada. Belum ada, mau menyalonkan batik untuk masuk Muri, kan ada yang bikin batik terpanjang begitu kan, untuk masuk Guinness Book of World Record. Ditolak. Penolakan itu merupakan tamparan bagi saya, tapi juga mau menyadarkan saya, loh, lah kenapa? Saya kan ini batik kan milik bangsa Indonesia. Kenapa kok saya mencari pengakuan keluar? Harusnya kan saya akui batik ini sebagai mahakarya kebudayaan bangsa Indonesia. Saya tidak tunggu pengakuan luar, tapi saya ngakui itu. Maka saya mendirikan Muri. Dan tujuan saya supaya generasi muda ini sadar. Sekarang ada lebih dari 10.000 rekod dahsyat-dahsyat semua. Setiap rekod adalah kisah perjuangan. Setiap rekod, termasuk rekod Anda. Itu semua kita bisa belajar dari situ semua. Dan di situ kita tahu, saya nggak bilang bangsa ini lebih unggul bangsa lain, enggak. Tetapi saya yakin tidak kalah. Ya, lihat aja Anda di belakang Anda ini. Dan Anda setelah Anda pegang pariwisata, Borobudur, Danau Toba, Labuan Bajo, Likupang, dan Danau Toba, serta Mandalika. 5 destinasi super prioritas. iya, ini yang kita yang tidak diprioritaskan. Wah, ribuan. Juga nggak kalah Pak. Ya toh, kemarin saya baru tahu di Danau Kerinci, daerah Kerinci sana ada danau kaca. Kayak kaca. Iya. Kaco namanya, Danau Kaco. Danau Kaco. Tapi bukan kaconya itu kacau, tapi kaca bahasa Kerinci kaco. Biru. Biru cantik sekali. Ada pernah ke sana? Pernah ke sana. Itu beautiful, very beautiful. Itu kayak ngaca kita ngeliatnya karena sangat jernih. Dan banyak ikannya ya. Banyak ikannya di bawah. Dan kalau kita datang mereka. Mereka datang, mereka menganggap kita berteman, gitu. Nah, Om, ini sesuai dengan semangat saya sih inovasi. Muri ini jadi sebuah brand yang paling dikenal. Nah, kan Om sekolah dan summa cum laude, sekolah musik di Jerman. Di sini di bidang seni pertunjukan Om betul-betul menguasai. Apa sih yang bisa dipelajari dari bangsa Jerman yang sangat, kalau bicara mengenai engineering, proses dan kerja keras disiplin itu salah satu yang tertinggi di dunia.
untuk pesan kepada generasi milenial dan generasi Z yang sekarang ini pada cepat bosan Om. Baru sebentar aja mereka udah, langsung distracted, langsung autofocus gitu. Gimana Om? Belajar dari salah satu negara adidaya. Oke, kebetulan saya 10 tahun tinggal di Jerman. Dan saya bukan cuma belajar, tapi saya mengajar di Jerman. Nah, maka saya berhak untuk ngomong mengenai generasi muda. Saya berani bilang, Pak, saya waktu ngajar di Jerman, kemudian saya pulang ke Indonesia. Anak-anak Indonesia nggak kalah, Pak. Menurut saya anak-anak Indonesia pengetahuannya bahkan lebih luas. Begini, anak-anak Jerman itu nggak tahu Indonesia. Tapi anak-anak Indonesia tahu Eropa. Minimal ya, mungkin sampai detail enggak, tapi tahu. Waktu saya mengajar di sana, saya masih ingat. Waktu itu datang di sekolah, terus murid-murid itu kan saya tanya, kamu tahu enggak saya datang dari mana? Tidak, saya dari Indonesia. Kamu tahu enggak Indonesia itu di mana? Bingung mereka. Afrika. Afrika katanya. Anunya, oh itu di dekat Alaska, ngawur semua. Mereka nggak tahu semua. Pengetahuan mereka maaf dangkal sekali. Geografinya mereka. Dan tadi Anda kan bilang anak-anak kita kan katanya malas atau malasnya bukan main. Waktu saya ngajar di sana, mereka ada gerakan anti prestasi. Oh, gerakan ada gerakan itu. Tahun Pak. berapa itu? Itu tahun 70-an. Begini, itu maunya biasa-biasa aja, nggak mau prestasi nggak gitu. mau, karena mereka sudah kenyang, orang tuanya itu kan sangat haus prestasi karena mereka membangkitkan Jerman kan. Iya, setelah dari reruntuhan kan. Itu kan perjuangan dan itu mereka. Nah, anak-anaknya itu mereka lihat orang tuanya kan tinggal menikmati gitu, ngapain? Mereka nggak mau. Dinilai aja mereka nggak mau. Untuk guru itu tidak boleh menilai. Ya saya pikir kebetulannya tidak nilai. Jadi saya nggak usah nilai. Nah, jadi saya bilang generasi Indonesia jangan khawatir. Kalian itu punya potensi hebat-hebat. Dahsyat. Ya contohnya ini kan. Oke. Oke, Om, ada banyak destinasi pariwisata di Indonesia. Tolong share buat kita semua. Apa top 3 favorit destinasi Om untuk berlibur dan healing? Saya sudah, ya gimana ya, semua saya sudah kunjungi. Dan menurut saya ke destinasi wisata ini, gini ya, saya bandingkan dengan dunia. Terus terang saya sudah ke semua destinasi utama itu yang masuknya Seven Wonders itu saya yang baru ya, yang lama itu yang kan banyak yang nggak ada kan. Ya tinggal Machu Picchu yang saya belum. Machu Picchu saya di Peru belum, ya. Tapi yang lain saya sudah. Piramid udah. Wah, sudah berkali-kali. Terus terang saya nggak bilang ya mereka itu kalah, tetapi menurut saya Borobudur itu nggak kalah dah, mau di mana? Angkor Wat, ya sorry aja, Angkor Wat itu belajar dari Borobudur. Betul. Saya ke India, ya tuh, ke kuil-kuil India, nggak ada kuil yang seindah Borobudur, apalagi Prambanan. Prambanan itu the most beautiful carving, relief itu, geraknya sensitif, sangat sensitif kali ya. Kalau saya lihat reliefnya di Angkor Wat. Ya gitulah kayak mati begitu ya. Sorry, ini anunya itu. Jadi menurut saya hargailah warisan kebudayaan bangsamu sendiri. Dahsyat Kelimutu. Kelimutu danau 3 warna itu ya. Warna. Ya tuh di situ Toraja. Toraja. Pagaruyung. Waduh. Luar biasa, Istana Baso ya. Itu nggak ada Pak. Rancak Bana. Kalau Toraja, me oleh komi. Kure Sumanga. Oke, tadi itu destinasi wisata. Sekarang, Ilagaligo. Luar biasa. Ini kayaknya Om cocok jadi Menteri Pariwisata. Enggak. Tahu semua destinasi. Oke, kalau 3 tadi destinasi, sekarang apa 3 produk ekonomi kreatif favorit Om? Pada saat ini wayang. Wayang ya? Wayang. Itu saya melihat, wayang itu Pak. Saya kan ya sudah kenyang nonton opera kan. Oke, opera ada musiknya, ada tariannya.
ada kostumnya. Tapi nggak ada Pak yang nandingin wayang. Wayang itu ada akrobatnya. Mungkin kalau akrobat, opera Beijing ada. Tetapi, sorry aja, lakonnya. Wayang Ya orang. barusan tadi kan Eko PC kan ikut Iya. Anda kan? Ini sepatunya Eko PC. Sepatu Eko PC. Iya toh. Nah, Eko PC kan cerita tentang Wisanggeni. Wisanggeni betul. Wisanggeni itu superhero yang X-Men, Marvel itu semua kalah semua. Kalah lah Wisanggeni. Karena Wisanggeni punya kesaktian begini. Musuhnya apa, kesaktiannya disedot, diambil sama dia. Dan dia menggunakan itu. Itu nggak ada itu Marvel sama DC Comics, nggak ada itu semua itu. Jadi bangsa ini dahsyat, Pak. Saya waktu dulu di bisnis dijulukinnya Wisanggeni. Oh, pantas. Ya Anda, ya betul. Baik, terakhir, kan Om selalu pakai Batik. produk-produk ekonomi kreatif batik, terus ada Garuda Pancasila ini, ada lambang negara kita di sini. Nah, bagaimana Om bisa memberikan pesan kepada generasi muda, generasi milenial, generasi Z untuk terus konsisten memupuk nasionalisme? Saya kira setiap orang punya nasionalisme masing-masing, cara yang beda-beda. Ya, nah kebetulan saya memang mengenakan ini semua, tapi saya tidak menganjurkan semua orang untuk seperti saya. Ya, tapi silakan. Tapi kalau Anda perhatikan ini, setiap batik ini riwayatnya ini seperti rekod muri. Di setiap ini bagaimana mereka membuat titik-titik ini semua. Ini kan perjuangan manusia. Iya, betul. Ini betul. bukan cetakan. Betul. Dan ini tidak ada ini bentuk fraktal. Bentuknya tidak ada yang simetris dan enggak masuk hitungan semua. Tapi ini secara golden rule-nya ini luar biasa indahnya. Jadi kalau saya cerita tentang Indonesia ini, Pak, saya seperti Anda. Saya berhutang budi pada Indonesia ini. Saya sudah berkunjung, ya oke lah 80 negara. Tapi setiap saya berkunjung sana, selalu, wah kagum. Tapi setelah 3 hari, kepengen pulang. Kangen. Ya, karena di sini tanah air udara saya. Dan tanah kelahiran saya ini kebetulan secara peradaban, secara kebudayaan nggak ada tandingannya. Musik, Pak. Semua musik ada di Indonesia. Amerika ada, Cina ada, India ada, Arab ada, ya, Afrika ada, apa semua ada. Tapi waktu saya ke Amerika, gamelan mereka nggak punya. Iya, betul. Ya toh, Indonesia itu. Dan itu saya baru bicara gamelan Jawa, gamelan Sunda, Bali. Ya kalau Jawa dan Bali mirip, tapi Sunda itu beda sekali. Iya. Nggak tahu kenapa pentatonik Sunda itu seperti pentatonik Jepang. Iya, betul. Itu. Nah, kalau bicara itu memang saya kira butuh waktu tersendiri dan tidak ada habisnya. Mungkin seperti itu, Rusia berdebat sama nggak akan berhenti. Baik, terima kasih Om Jaya. Demikianlah diskusi saya dan kita tutup Itu dengan bukan ucapan. itu wawancara tadi. Enggak, ini ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, terutama generasi milenial dan generasi Z, yang menurut saya sangat saya dapat ini, yang waktu pendirian MURI itu, mereka justru memberikan problem, tapi Om menghadirkan inovasi dan menghadirkan solusi secara bersamaan. Ya. Kenapa nggak bikin sendiri? Ngapain juga mesti Iya. mesti nunggu orang lain untuk mengendorse. Pak Bung Karno dan Bung Hatta nggak nunggu pengakuan, mereka bilang, gua merdeka. Betul sekali. Dan itulah kita di Hari Batik Nasional ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode podcast Sandi Uno selanjutnya. Terima kasih.